Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sylvia Mamat. Nah, di sini saya akan membahas bab 6 yaitu tentang basic configuration. Nah, materi yang ada di bab 6 ini ada konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, tricks approach CLI, penutupan. IP service, router OS login management users, dan yang terakhir adalah groups. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil masuk ke Windows-nya teman-teman. Nah, pertama kita akan konfigurasi hostname kita. Kita bisa secara GUI ataupun CLI. Untuk GUI, teman-teman bisa pergi ke sistem, setelah itu identity. Nah, di sini kita bisa mengganti hostname-nya. Misal saya ganti menjadi RG Silva. Lalu kita apply, nah itu oke. Nah, lanjut untuk cara CLI perlu pergi ke terminal ya teman-teman, dengan klik new terminal. Nah, kemudian di sini Nah, kemudian di sini untuk new passwordnya teman-teman bisa ctrl plus C. Oke, setelah itu teman-teman bisa masukkan perintah yaitu system identity atau standar. Kemudian teman-teman bisa masukkan perintah print. Nah, di sini memunculkan informasi hostname kita yang telah kita ubah menggunakan GUI. Nah, di sini kita masukkan perintah setname rg Silva. Kemudian di sini kita enter. Nah, kemudian kita masukkan perintah print. Nah, untuk melihat hostname tadi sudah berubah ya teman-teman. Itu tadi cara mengubah hostname menggunakan CLI. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address ada dua cara yaitu GUI dan juga ada CLI ya teman-teman. Nah, untuk cara yang GUI teman-teman bisa masuk ke terminal Winbox. Setelah itu teman-teman pergi ke IP, yaitu address. Nah, di sini sudah ada IP dinamik kita yang tadi. Nah, cara untuk menambahkan IP cukup klik tanda plus ini, lalu masukkan IP yang kita inginkan. Misal 192.168.32.1. Untuk bagian yang interface kita perlu memilih Ethernet-nya. Saya menggunakan yang Ether 2 ya teman-teman.
kemudian apply, lalu oke. Nah, sekarang kita sudah konfigurasi IP menggunakan GUI ya teman-teman. Nah, sekarang coba yang CLI. Teman-teman masuk ke terminal Windows. Nah, kemudian menggunakan, untuk kembali teman-teman menggunakan slash. Setelah itu IP address range. Nah, ini sudah ada IP yang tadi kita konfigurasikan menggunakan GUI ya teman-teman. Oke, lanjut lihat Ethernetnya. Di sini teman-teman masukkan perintah interface range. Nah, di sini sama yang seperti di terminal Mikrotik. Nah, caranya itu IP address, setelah itu add address, sama dengan masukkan IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.2.2/4. Nah, di sini teman-teman masukkan enter 3. Setelah itu teman-teman cek, yaitu dengan perintah print. Nah, di sini sudah ada IP yang kita konfigurasi tadi dengan interface address 3. Lanjut, cara menghapus IP menggunakan CLI. Perintahnya itu adalah kemudian print. Ini number 2 sudah terhapus ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah tahu cara menghapus. Lalu bagaimana jika kita ingin disable pada cara GUI? Nah, teman-teman bisa ke IP, lalu address. Nah, di sini semua IP kan masih aktif ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau di sub itu IP-nya ada namun dinotifikasi. Untuk caranya bisa langsung pilih IP, nah kemudian tanda silang. Nah, tanda silang tadi itu sudah hilang. Lanjut, untuk mengedit IP address yang telah dibuat atau mengubah IP yang telah dibuat, caranya masuk komponen yaitu set 1 address 192.168.3.
kemudian kita enter. Nah, di sini kita cek yaitu dengan data print. Nah, perhatikan ID urutan 1 sudah berubah ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau di Debian itu kan ada directory, tapi kalau di Windows tersebut disebut dengan menu. Nah, kemudian kita kembali ke menu awal ya teman-teman dengan menggunakan ya. Contoh, saya akan ke sistem. Nah, itu sama aja kalau di GUI kita pergi ke sistem ya teman-teman. Nah, contoh lagi di sistem kita pergi ke bagian identity. Setelah itu, dalam masukkan komen kita bisa menggunakan bantuan tab untuk lebih cepat. Misalnya mau ketik interface, bisa hanya mengetikkan lalu tab. Lanjut, kita juga bisa menggunakan bantuan tanda tanya. Contoh, kita masuk dulu ke sistem, lalu klik tanda tanya. Klik tanda tanya. Nah, otomatis akan muncul bantuan ya teman-teman. Nah, selain itu di sini kita masih bisa menggunakan kursor. Sedangkan kalau di CLI yang sesungguhnya itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman siapkan pinetnya terlebih dahulu. Mikrotik juga sudah harus dinyalakan. Selain itu sudah bisa remote di Windows. Nah, di sini kita pergi ke ID. Setelah itu ke service. Nah, di sini sudah banyak menu-menu ya teman-teman. Nah, pada praktek ini kita akan disable semua service kecuali SSH dan Winbox ya teman-teman. Nah, semuanya kita tanda silang ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP kita yaitu 192.168.48.43. Masukkan IP yaitu 192.168.139. Nah, setelah itu kita pilih yang oke teman-teman. Di sini kita login terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah bisa dengan code yang sudah dikonfigurasi tadi. Sekarang kita harus dicoba untuk yang Windows, yaitu masuk dengan code. Di sini kita untuk code-nya yaitu kemudian kita open. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman. Nah,
pembahasan ini router manajemen user atau user. Siapa aja bisa mengakses uRoute. Untuk sekarang kita mengaksesnya itu menggunakan user admin, yang mana user itu adalah user root. Namun user ini tidak aman karena router atau MikroTik tidak bisa dibaca. Untuk mengatasinya, kita bisa membuat user baru. Teman-teman, caranya bisa pergi ke sistem, setelah itu teman-teman bisa ke user. Nah, ini sudah ada user admin kita, dan juga ada grup yang merupakan privilege untuk memberikan hak akses kepada user kita. Untuk grup ini ada hak akses, yaitu ada full, read, dan read ya teman-teman. Nah, kita kembali ke user. Untuk membuat user baru, teman-teman bisa klik tanda X, lalu masukkan nama user. Contoh di sini saya akan memasukkan yaitu nah, grup atau aksesnya ubah menjadi full ya teman-teman. Nah, untuk allow address sebenarnya bisa diisi dengan IP atau IP mana saja yang bisa login dengan user ini. Lanjut, isikan passwordnya yaitu lalu konfirmasi. Nah, di sini kita apply, lalu oke. Nah, usernya sudah ada. Kita coba login dengan user barunya pada user admin kita. Pada user admin kita nonaktifkan. Thanks for watching. Please subscribe.